Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada pertemuan hari ini kita akan lanjutkan lagi membahas tentang persamaan 3 momen. Jadi topik kali ini yang saya ambil itu adalah settlement at support. Jadi penurunan pada peretakan. Ini kasus ini sering yang merupakan hal yang harus diperhatikan dan kita perlu perhatian khusus ya untuk dalam merancang suatu gedung, jembatan itu wajib dianalisis ya bahwa support itu akan terjadi penurunan sebatas penurunan izin. Maka itu kita angkat. Nah, untuk menghitung penurunan itu, kita bisa menghitung dengan metode persamaan 3 momen. Nah, salah satu objek yang saya ambil, ya, jadi kayaknya mahasiswa juga perlu banyak referensi. Ya, saya ambil dari buku Statically Interminate Structure ya by Cukiawang. Buku ini nggak sulit untuk didapatkan. Kayaknya tinggal ini ya. Kalau ingin mahasiswa miliki ya pesan di online aja ya. Itu buku-buku ini kalau di pustaka atau toko buku mungkin agak sulit karena ini bukunya udah buku lama. Tinggal pesan online itu banyak sekali. Nah, sesuai dengan topik hari ini, ya kita lihat dulu aturan ya, dari SNI-nya, ya. Jadi di SNI juga mewajibkan bahwa kita dalam merancang suatu struktur bangunan, baik itu jembatan maupun gedung. Jadi yang saya ambil sekarang adalah SNI gedung ya, SNI gedung, yaitu SNI 8460 2017 tentang persyaratan perancangan geoteknik, pasal 9.2.4.3, butir K, halaman 178 dari 303 halaman tentang penurunan izin. Di SNI mengatakan bahwa besarnya penurunan total dan beda penurunan yang diizinkan ditentukan berdasarkan toleransi struktur atas dan bangunan sekitar yang harus ditinjau berdasarkan masing-masing kasus terdiri dengan mengacu pada integritas, stabilitas, dan fungsi dari struktur di atasnya. Jadi penuh izin ini ya tergantung struktur di atas katanya. Struktur beton bisa jadi penuh izinnya diizinkan lebih kecil ya dibandingkan struktur baja ataupun kayu. Jadi kenapa? Karena struktur beton itu lebih mudah rusak akibat penurunan dibandingkan struktur baja dan kayu. Ya karena material beton itu yang tidak kuat terhadap tarik dan sangat kuat terhadap tekan, tapi tidak kuat terhadap tarik. Nah, di sini penurunan izin itu lebih kecil 15 cm atau dan plus B ya per 600. B dalam 1 cm untuk bangunan tinggi dan biasanya dibuktikan struktur atas masih aman. Jadi di SNI ini mengatakan masih diizinkan penurunnya ya mencapai 15 cm. Ya, malah ada plus B per 600 lagi. Ya. Jadi penurunan izin di sini dikatakan penurunannya konteksnya adalah serentak. Ya, penurunannya bersamaan diizinkan 15 cm. Tetapi kalau penurunannya tidak serentak, itu di butir berikutnya ya yang mengatur. Nah, di sini dikatakan bahwa beda penurunan atau differential settlement
Ya, ini N ya, ada salah ketik, differential settlement, yang diperkirakan akan terjadi harus ditentukan secara seksama dan konservatif, serta pengaruhnya terhadap bangunan gedung tinggi di atas harus dicek untuk menjamin bahwa pada penurunan tersebut masih memenuhi kriteria kekuatan kemampuan layan. Nah, itu ditentukan seper 300 L, ya. Jadi boleh terjadi beda penurunan, tapi seperti 300 L. Ya katakan ini banyak support di bawahnya, ini pertakan ini supportnya di gambar sebelah kanan ini pertakan, ya. Jadi kalau salah satu support diasumsikan terjadi penurunan, masih diizinkan seperti 300. Misalkan, apa itu seperti 300? Misalkan bentangnya 6 meter, ya, 6 meter. Kalau 600 per 300 berarti 2 cm, ya. Diizinkan tidak melampaui 2 cm. Nah, maka dikatakan kalau tidak melampaui, bahwa bangunan ini diperkirakan masih oke, ya, masih aman untuk struktur atasnya. Jadi itu yang dimaksud dengan seperti 300 L. Nah, ini kita ambil. Kita ambil ini support ini perletakan, ya. Jadi ini bisa dianalisa secara 2 dimensi dengan metode persamaan 3 momen. Nah, di gambar sebelah kiri ini kita ambil ini supportnya. Nah, jadi ini contoh kasus, ya, yang saya ambil. Tadi saya katakan diambil dari buku Cukiawang itu, ya. Kalau diambil di buku itu di halaman 131, ya. Jadi saya juga berharap sebaiknya mahasiswa miliki aja lah, ya, buku-buku. Kemarin sudah beberapa buku yang saya sarankan dimiliki, termasuk yang hari ini, ya. Jadi di halaman 131 nampak suatu struktur, ya, perletakan. Saya bisa asumsikan ini saya ambil dari perletakan suatu gedung tinggi. Ini saya ambil, ya. Nah, di mana support di sini adalah A, B, C, dan D. Ya, sedangkan E adalah ujung overhang, ya, atau cantilever itu. Nah, ini satuannya dalam feet, ya, di mana AB itu 12 feet, 1 feet itu lebih kurang 2,54 cm, ya. Kemudian bentang BC 24 feet dan bentang CD 12 feet, dan cantilever DE 3 feet, 3 kaki. Ada yang mengatakan feet atau foot, ya, atau kaki. Dan kekakuannya, ya, ini karena E-nya sama, tidak ditulis, ya, tidak tulis E-nya, berarti sepanjang bentang A, B, C, D, E itu mempunyai atau terbuat dari material yang sama, E-nya sama. Dan dimensi balok itu diinterpretasikan oleh EI, kekakuannya. Ya, jadi E-nya sama, tinggal I-nya aja. Jadi kekakuan AB adalah 3I, kekakuan BC adalah 10I, kekakuan CD adalah 2I. Nah, ini catatan, cantilever, kenapa di soal tidak dibuat berapa I-nya? Karena cantilever, momennya tidak dipengaruhi oleh kekakuan. Ya, tidak dipengaruhi. Jadi berapapun besar momen yang, misalkan kalau ada beban di titik E ini, di ujung cantilever, sebesar P, jaraknya 3 feet, berarti 3 feet kali P, momennya 3P, tidak dipengaruhi oleh kekakuan DE. Berapapun besarnya kekakuan DE, tidak mempengaruhi momen yang terjadi. Jadi, di soal, ada atau tidak adanya kekakuan yang ditulis di DE, tidak ada pengaruh. Ini catatan. Jadi kita sebagai engineer teknik sipil harus menguasai yang dikatakan respon struktur.
Nah, itu yang respon struktur, ya. Itu satu catatan, ya. Nah, terus penurunan izin yang terjadi diasumsikan, ya. Ini diasumsikan terjadi 0,5 inci. Jadi dalam kasus ini saya kira bukan menghitung bangunan itu sudah terjadi penurunan. Nah, dalam konteks ini adalah kita mendesain suatu tie beam. Jadi ABCD ini kita asumsikan sebagai tie beam, ya. Mendesain suatu tie beam agar dapat mengantisipasi penurunan 0,5 inci. Ya, sekali lagi saya ulang, ya. Dalam konteks ini adalah mengantisipasi terjadinya tie beam, antisipasi perencanaan suatu tie beam, ya, dimensi tie beam maupun pembersihan tie beam, sehingga kita dapat menghitung momennya tie beam untuk mengantisipasi terjadinya settlement atau penurunan pada peletakan B sebesar 0,5 inci. Nah, di sini juga diketahui bahwa modulus elastisnya atau modulus yang itu 30.000. K ini adalah kip, ya, kip per in kuadrat. Jadi karena modulus yang itu bentuknya tegangan, di sini kip per in persegi, ya, atau kilogram per sentimeter persegi, atau ton per meter persegi, atau kilonewton per meter persegi. Ya. Jadi tegangan adalah gaya persatuan luas. Dan kekakuannya, momen inersianya adalah 1000 inci pangkat 4. Ya, 1000 inci pangkat 4. Inilah data-datanya. Jadi berdasarkan data-data ini kita coba menganalisis, ya. Nah, untuk menganalisis penurunan, ya, di sini ada formulanya. Jadi formula persamaan 3 momen ini sama seperti yang kita pelajari kemarin, di mana kita hitung masing-masing persamaan 3 peletakan. Jadi kalau ada 4 peletakan, kalau sampai D berarti ABC, BCD, ya. Sekarang di sini, ya, ada peletakan ABC, tentu MA L1 per I1 plus 2 MB L1 per I1 plus L2 per I2 plus MC L2 per I2. Ini sudah kita bahas, ya, sudah kita bahas. Kemudian kalau ada beban eksternal itu ada minus 6 ANDN. Tapi kalau tidak ada beban eksternal, ini terjadi penurunan, ini formula ini bisa dipakai, ya. Jadi pakai aja formula 6E HA. HA itu settlement di A, ya, per L1. Nah, ini L1 bentangnya. Kemudian 6E HC per L2. Ini HC-nya. Jadi translasi atau deformasi yang terjadi pada C disebut HC. Begitu juga deformasi atau translasi yang terjadi pada titik A disebut HA. Jadi ini formulanya, ya. Ya, kita lihat. Sebelum sampai ke analisis perhitungannya, jadi ini ada baiknya saya coba memberikan suatu gambaran apa yang dimaksud dengan inersia. Jadi kalau untuk yang 4 persegi panjang, ya, inersianya adalah, ya, B kali H pangkat 3 per 12. B adalah lebar, ya, kemudian H adalah tinggi, ya. Untuk penampang 4 persegi, ya, dalam contoh yang ini adalah 20,8 in pangkat 4, ya. Untuk yang 1,5 inci dikali 5,5 inci, ya. Jadi momen inersianya adalah 20,8. Dibandingkan dengan yang tadi, ini 30.000. Berarti ini juga sangat besar, ya, dibandingkan. Sedangkan tadi hanya 20 bandingkan 30.000 yang di dalam contoh soal tadi sangat besar, ya. Kemudian apa itu IXX ini, inersia? Jadi IXX itu adalah inersia yang pada sumbu X, ya, pada sumbu X. Jadi I itu
ada inersia di alas daripada penampang ini, ya, daripada suatu elemen struktur, ada yang di center. Jadi yang dimaksud adalah inersia yang di center di sini, ya, di center. Nah, kita coba lihat ini, ya. Ini kita bisa membayangkan ini 11 feet. Kalau 1 feetnya 25 cm, 10 feetnya sudah 2,5 cm, berarti 10 feetnya sudah 25 cm. Ini tinggi. Ini adalah 11 feet. Kemudian lebarnya, ini lebarnya 10 feet. Berarti sekitar 25 cm. Ya. Material ini, ya, kita hitung, ya, berapa besarnya momen inersia pada sumbu X, ya. Setelah hitung di sini, ini dia, didapat X-nya adalah 1184 inci pangkat 4. Jadi kalau dibandingkan 30.000, saya hanya memberikan suatu ilustrasi bahwa tadi baloknya cukup besar, ya. Kalau soalnya 30.000, ya. Jadi ini sudah dipelajari di mekanika bahan, ya. Ya. Ya, kita kembali ke sini, ya. Nah, tadi saya sudah memberikan gambaran tentang inersia I. Kemudian ini juga gambaran E-nya, ya. E, modulus elastis E. E-nya 30.000. Ya, tadi dikatakan 30.000 kip per square foot. Jadi per feet persegi. Kalau 30.000, saya mengambil suatu konversi atau korelasi, ya, katakan korelasi. Ini bisa untuk convert bisa cari di Google. Jadi apa? Sekarang mudah, tidak perlu kita cari lagi di buku, di tabel, langsung convert aja di Google, ya. Ambil aja convert. Ini convert dari kip square to square foot, ya, to kilogram square centimeter. Jadi kalau kita ingin mengetahui kilogram per sentimeternya berapa atau ke MPa-nya, ya. Nah, ini adalah 14.647 poin sekian-sekian gini. Ya. Berarti kalau kita lihat untuk beton K175 sudah 18. Kayaknya dia masih di betonnya, kalau itu beton, ya, tadi materialnya kalau seandainya beton masih di bawah 175. Saya ambil satu tabel lagi, ya, ambil satu tabel lagi. Ini E-nya, ya. MPa-nya harusnya yang atas, ya. Ya, ini 1.400 sekian MPa. Nah, ini dalam kilogram per sentimeter persegi, ya. Kalau jadikan MPa, ya sekitar di sini. 1436 di bawah K125. Jadi ini saya hanya memberikan gambaran, ya, karena di soalnya dikatakan bahwa inersianya adalah 10.000 in pangkat 4, sedangkan E-nya adalah 30.000 kip per feet persegi. Jadi ini gambaran, kalau dari material beton, nah itu gridnya sekitar K125, itu gridnya. Nah, kemudian kita lihat di sini, ya. Ini formulanya ini dia. Ini rumusnya. Ya, rumusnya MA, saya ulangi lagi, L1 per I1 plus 2MB, L1 per I1 plus L2 per I2 plus MC, L2 per I2 plus 6E HA per L1, 6 HC per L2. Nah, kita tinggal mengisi, ya. Kita isi di sini. Ini kita isi yang setengah inci itu
HC dan HA itu adalah setengah inci. Jadi persamaan 3 momen pertama adalah untuk support ABC. Ini untuk ABC. Jadi ini diisi, ini plus semua ya, setengah incinya plus di sini. Setengah inci plus, kemudian L1-nya adalah 12. 12 dikali 12 karena ini dalam bentuk feet. Tadi dalam bentuk feet dijadikan inci 12 kali 12. Ya. Nah, ini juga 24 feet, kita jadikan inci, kita kalikan 12. Kita input di sini data-data tadi. Jadi cukup singkat dan simple ya perhitungannya dengan menggunakan rumus persamaan 3 momen. Kita menginput data-data yang ada ke dalam formula. Nah, dan untuk span BCCD, ya tadi ABC, sekarang BCD. Ini MB, ya, 2MC dan MD. Di mana MB 24 per 10I, kemudian 2MC 24 per 10I plus 12 per 2I, plus MD 12 per 2I, plus 6E, di sini minus, ya. Minus. Ketika di span kedua, kita menginput penurunannya minus setengah inci. 24 kali 12 inci. Tadi ya dari feet menjadi inci. Ya. Di sini hanya satu, ya, karena di span BCD yang terjadi settlement itu hanya satu, maka diisi satu aja. Ketika span ABC itu ada dua-duanya diisi positif ya. Nah, ini diisi dua, berarti ada A-nya dan EC di sini hanya EC aja di sini yang ada, maka itu satu ya. Nah, setelah itu dianalisis, disederhanakan ya, dan dihitung ke sini, dihitung ya. Nanti kita lihat analisisnya di sini mungkin lebih, ya saya lihatkan di sini hitungannya. Nah, ya. Nah, mungkin kita perlu perhatian khusus di sini karena untuk menyederhanakan formula persamaan 3 momen, kita untuk menghilangkan ini, menghilangkan I di sini, kita bisa kalikan dengan I. Jadi yang persamaan di sebelah kiri, kita kalikan dengan I, atau nilai I ini kita masukkan, bukan menghilangkan, saya ralat ya. I itu dimasukkan nilai I yang 10.000 tadi ya, 1.000 ya. 10.000 kayaknya salah ketik nih. Kita masukkan nilai I-nya. Coba kita lihat lagi, 1.000 atau 10.000 I-nya. 1.000 benar ya, 1.000. Ini dia. Kita isi 1.000 sini I-nya. Sehingga ini yang persamaan sebelah kanan ini sudah dapat disederhanakan persamaannya ya. Nah, menjadi 12,8 MB. Ya ini dia. Ini persamaan di atasnya. Tunggu, sebelum sampai ke sana, ini untuk span AB dan BC. AB dan BC tadi di sini dia. Persamaannya 12,8 B ini ya. MA, MB. Nah ini kita tulisin dulu ya, tulisin dulu. Yang sebelah kanan ya, persamaan sebelah kanan kita juga kalikan dengan I1000, kemudian dibagi dengan 144. Ya, kenapa kita bagi dengan 144? Karena dia diubah ya, inci kuadrat menjadi feet kuadrat. Jadi nilainya nanti dibagi 144 ya di sini ya. Nah, sehingga kita memperoleh persamaan ya, bahwa 12 dari persamaan kedua ini 12,8 MB plus 2,4 MC ya. Yang ini MC 2,4 ini dia ya. Dibagi 10 2,4 ya. Sama dengan 6.510 poin. Ya, poin kalau di kita ini koma 42 kip feet kuadrat di sini. Ya. Nah, yang tadi di sini saya berikan angka-angkanya, angka-angka memperoleh
6510 yang ini 6510,41667 ya. Ya dari dari persamaan kita ganti angka-angkanya maka didapat ini dia 6510,42. Nah, kemudian di persamaan kedua didapat minus ya 2170,14 kip feet kuadrat. Dengan dua persamaan ini diinterpolasi ya, diinterpolasi kita langsung mendapatkan nilai MB adalah plus 547,51 kip feet ya, atau ton meter atau kilonewton meter. Kemudian MC didapat minus 207,39 kip feet. Nah, di sini ada catatan ya, nanti bisa lihat di PPT-nya di catatan 1 inci 2,54 cm, 1 foot adalah 12 inci atau 30,48 cm, 1 yard atau 3 feet adalah 36 inci sama dengan 91,44 cm. Jadi ini dengan cepat ya kita mendapat nilai momen MB dan MC ya, yang sering saya katakan adalah momen di titik ekstrim. Nah, kita coba lihat yang ini ya. Jadi dari momen yang diperoleh tadi, ini momennya ya, kita ini 547 dan 207 ya. Ini 547 itu momen pada titik B. Kemudian 207 ini momen negatif ya, 207,39 di titik C ya. Kita menghitung reaksi peretakannya. Jadi menghitung reaksi peretakan untuk VA adalah momen yang ada dibagi dengan bentang. Ini sebenarnya asal usul perhitungannya kita menghitung dulu sigma moment ke B. Kalau dibuka free body AB, sigma moment ke B, VA, positif VA dikalikan jaraknya adalah 12 feet. Kemudian momennya, kalau sigma moment ke B sama dengan 0, saya selalu menekankan pada perputaran momennya. Momennya berputar berlawanan arah jarum jam dan negatif 547 ya, 0,51 sama dengan 0. Didapatlah VA sama dengan 45,626 atau poin 626. Sedangkan VB kiri adalah minus 45,626. Nah, jadi dipersingkat hitungannya, momen dibagi dengan bentang, didapatlah nilai peretakan ini. Ya, dengan cara yang sama diperoleh ini 31,454, di sini juga 31,454, yang di VB kanan adalah minus, sedangkan VC kiri positif. Ya, begitu juga di VC kanan adalah positif 17,282, sedangkan VD kiri adalah negatif 17,282. Nah, untuk reaksi peretakan di titik B, RB adalah sigma daripada VB kiri atau RB kiri plus RB kanan adalah 77 minus 77,80 ya, 0,80 ya, kip. Maka itu arahnya ke bawah ya, arahnya ke bawah. Dia merupakan jumlah yang ini gelintang ini arahnya ke atas yang positif, yang negatif arahnya ke bawah. Nah, kemudian ada satu hal yang perlu ditekankan, ya, itu yang saya katakan, bagaimana respon struktur yang terjadi apabila ini gaya lintangnya di sepanjang AB ini sama, ya. Jadi akibat settlement, rupanya gaya lintangnya sepanjang elemen struktur sama besar. Berbeda halnya dengan beban eksternal, apalagi yang key ya. Yang key dia akan maksimum di tumpuan,
di tengah bentang dia akan, atau yang dekat ke tengah bentang karena ada pengaruh momen, dia akan mendekati 0 atau 0 ya di tengah bentang, sedangkan di support dia akan maksimum kembali. Tetapi beda halnya kalau ya penurunan gaya lintang akibat penurunan akibat settlement, di mana sepanjang elemen struktur dia sama besar. Itu yang pertama yang kita pahami. Yang kedua, ada catatan kita bahwa bentang pendek, ya bentang pendek seperti ini, itu gaya lintangnya lebih besar. Jadi hati-hati ya, untuk memikul gaya lintang adalah sengkang atau begal. Maka itu akibat settlement, itu begelnya harus dipasang sama besar, merata ke sepanjang elemen struktur, di mana bentang pendek membutuhkan begel yang lebih rapat dan lebih besar. Jadi berbeda halnya dengan akibat beban eksternal, ya itu berbeda halnya. Nah, saya memberikan suatu ilustrasi. Jadi tentu ya kita mempelajari analisa struktur ini untuk apa? Ya, nah, inilah saya memberikan ilustrasi atau gambaran aplikasinya kemana. Kalau tadi dikatakan bahwa begel atau sengkang yang dipasang harus sepanjang elemen struktur, harus merata, harus sama besar. Nah, nampak di sini, saya mulai dari gambar sebelah kanan bawah, ya setelah pile cap, ini yang dikatakan tie beam-nya, ya tie beam-nya. Ini dia pasang merata, jadi benar karena gaya lintangnya sama besar akibat penurunan. Jadi saya juga menyarankan kalau khusus untuk tie beam, sebaiknya ya sengkang yang dipasang itu sepanjang bentang itu sama jaraknya, sama rapatnya, karena di sepanjang bentang itu mengalami gaya lintang yang hampir sama besarnya. Ya kalau pertanyaannya kenapa sini lebih jarang yang ini kan di pile cap, ya sudah masuk ke peretakan. Jadi ini juga tie beam, betul, tie beam sudah duduk di peretakan. Peretakannya adalah pile cap di sini. Nah ini di atasnya, kanan atas, ini kan gambar tie beam, ya, yang beton yang sudah dicor ini, nampak nih tie beamnya yang duduk di atas baik pondasi telapak maupun pile cap. Kalau pile cap ada tiang panjangnya, kalau pondasi foot plate tidak ada tiang panjang. Nah, yang sebelah kiri kita lihat ini yang foot plate, ya, foot plate sebelah kiri atas. Ini ini tie beamnya juga begelnya nampak dia pasang merata, oke, ya, ya kita setuju dengan pemasangan seperti ini. Ini pondasi yang tidak ada tiang panjang, dikatakan pondasi setempat, pondasi foot plate, ya, pondasi umpak dan sebagainya. Ini dia. Nah, kemudian di bawah ini nampak pondasi tapak dengan tie beam yang sudah dikerjakan. Ya, nampak ini fotonya pada proyek-proyek yang sudah tercor, ya. Nah, jadi kalau berdasarkan tadi mendapatkan suatu gaya lintang yang merata ke seluruh elemen tie beam, maka saya dapat mengatakan ya bahwa pemasangan begel untuk gambar yang di atas ini adalah sudah sesuai. Nah, kemudian saya ambil suatu gambaran juga untuk ya yang di bawah. Ini nampak, mungkin dia berasumsi bahwa pengaruh beban eksternal aja, bukan pengaruh penurunan, ya. Maka dibuatnya begel di dekat peretakan, di tumpuan itu rapat, di lapangannya jarang, seperti ini. Ya, rapat, ini jarang. Nah, ini saya tidak sependapat, ya. Saya tidak setuju kalau berdasarkan konsep tadi bahwa kita menganalisis suatu settlement, penurunannya itu ya, mengakibatkan terjadi gaya geser.
yang sama besar di sepanjang elemen struktur tie beam. Nah, sekarang kita tinggal menggambarkan bidang momen. Ya, jadi pertama saya menggambarkan bidang momennya dulu. Bidang momennya seperti ini. Ya, ini memang beberapa gambar, tapi bidang momennya kita gambar titik ekstrem yang tadi MB 547.51. Ya, ini dia dari sini positif, sedangkan MC-nya adalah 207. Jadi yang bidang momennya ini dibatasi oleh garis hitam ini, ya, garis sejajar dengan balok dengan garis yang saya beri tanda merah, warna merah. Ini warna merah, ya. Sedangkan yang garis putus-putus ini bukan bidang momennya. Ya, nanti kenapa dibuat putus-putus nanti saya akan jelaskan, ya. Ini dia, bukan bidang momennya. Ini tujuannya hanya menghitung putaran sudut, ya, untuk menghitung putaran sudut nanti. Jadi bidang momennya sudah selesai sampai di sini. Ini garis hitam, ini garis merahnya, ya. Jadi bidang momennya simple aja. Kita dapat dua titik, kita hubungkan, ya, 0, 547.51, terus ke titik potong sampai ke minus 207.39 dan 0 pada titik D. Di cantilever tidak ada momen akibat penurunan. Jadi nampak di sini cantilever ini tidak dipengaruhi oleh settlement yang terjadi pada titik B. Ya. Kemudian untuk menghitung putaran sudut, di sini ada deflection, defleksi, tentu ada putaran sudut. Jadi kita dapat menghitung putaran sudut berdasarkan hasil analisis ini. Ya, analisis ini kita dengan caranya, ya, caranya menghitung luasan ini, ya, luasan masing-masing ini, maka itu saya bagi karena ada plus minus. Kalau ini kita kesulitan menghitung, ya, menghitung luas segitiga ini kan kita harus menghitung jarak titik beratnya di mana kan sulit. Secara grafis kita menghitung sulit. Akhirnya kita bagi yang luasan A2 kita tambah di titik-titik ini. Jadi luasan A2 menjadi lebih luas. Jadi yang garis merah kita pindahkan ke garis titik, sedangkan luasan A3 yang semula kecil seperti ini kita tambah. Karena A2 dan A3 berlawanan tanda plus dan minus, ini nilai akhirnya akan sama. Kenapa akan sama? Karena yang kita tambah ini titik-titik ini luasannya sama. Jadi artinya kalau misalkan 2 atau A sama dengan A atau 2. Kalau 2 sebelah sini saya tambah 10, sedangkan yang minus saya tambah minus 10, tambah 10 juga, hasilnya akan sama. Karena menambah luasan yang sama, yang satu positif, satu negatif. Ya. Jadi ini tujuannya adalah mempermudah menghitung putaran sudut. Tujuannya. Mungkin kita dapat melihat di sini. Ini. Ya, jadi yang semula yang merah ini, yang terpotong di titik potong, ini saya rubah menjadi hijau. Ya. Sedangkan luasan A2 yang tertulis 6.570.12 adalah luasan yang hijau. Kemudian yang luasan yang kecil ini berubah menjadi luasan biru. Luasan biru ini luasnya adalah A3. A3 adalah 248.63. Ini mudah dihitung, adalah setengah alas kali tinggi. Ya, alasnya ya tingginya 207.39, alasnya 24 feet. Jadi setengah alas kali tinggi diperolehlah 2488,68. Yang atas juga setengah alas kali tinggi, yang hijau ini alasnya 24, ini setengahnya, tingginya 547.51. Ya, ini juga diperoleh luas segitiganya, setengah alas kali tinggi, setengah alas kali tinggi. Maka itu luasnya didapat. Ini luasannya semua. Nah, jadi untuk menghitung putaran sudut, pertama kita bisa menghitung
putaran sudut di tangin di A dulu. Jadi putaran sudut yang mau kita hitung adalah yang di tangin di B. Ya, di sini dia antara garis singgung dengan kurva. Ini terjadi berapa besar putaran sudut. Tetapi kita harus hitung dulu putaran sudut di titik A. Putaran sudut titik A ini berbentuk segitiga, ya, bukan kurva, berbentuk segitiga sini. Ini dapat karena setengah inci kita dapat tarik segitiga. Sedangkan putaran sudut di titik B ini antara titik singgung kurva dengan sumbu semula, ya, nanti beda. Jadi kita hitung dulu putaran sudut di titik A adalah tangin, ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X karena ini sudut. Berarti setengah dibagi 12 feet, ya, tanginnya. Jadi ini tanginnya. Langsung ambil di Excel. Kalau ambil di Excel ada A tan, ya. Ambil aja di Excel di A tan, setengah bagi 144. Kenapa 144? Karena 12 kali 12 karena dalam inci, ya, dia dalam inci. Dikalikan 12 lagi, didapatlah 0,0034722 atau tangin A-nya sesuai hitungan kita didapat 3,4722,083 kali 10 pangkat min 3. Kalau ini dikalikan 10 pangkat min 3, kita geser komanya 1, 2, 3 menjadi 3,4722 sekian-sekian. Nah, inilah cara mendapatkan putaran sudut, ya, di dalam contoh soal ini yang sebesar 3,4722 kali 10 pangkat 3 radian. Ini radian, catatannya bukan derajat tapi radian. Nah, kalau ingin merubah radian menjadi derajat, ya, itu juga ada, tinggal ambil di Google konversinya radian menjadi derajat, ya. Jadi ini dengan cara yang sama untuk span yang di sini juga demikian, ya, mendapatkan 1,7, ya, di tangin C 1,736109 kali 10 pangkat min 3 radian. Nah, ini contoh radian tadi yang 0,00 yang 1,7 kali 10 pangkat min 3 ini radian. Kalau rubah menjadi derajat, degree, ya, jadi radian kita rubah jadi degree 0,0994 derajat. Jadi sudutnya sebenarnya kecil sekali, hanya 0,004. Maaf, 0,0994, ya, 0,0994 derajat. Jadi akibat penurunan setengah inci di C ini hanya terjadi putaran sudut 0,0994 sekian-sekian derajat. Nah, ini sudah tadi. Nah, ini tadi, ya, saya ingin menjelaskan bahwa yang saya arsir gambar sebelah bawah itu hanya tambahan. Bidang momennya sudah terjadi seperti ini. Tambahan, kenapa ditambah? Saya ulangi lagi, untuk mempermudah menghitung putaran sudut, ya. Karena ada yang 1 minus 1 plus hitungannya, ya. Jadi gambar ini juga, ya, menghitung putaran sudut, ya. Jadi setelah hitung di putaran sudut di B, tadi yang kita dapat putaran sudut di A adalah 3,4722 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini dikurangi seper EI. EI-nya ada 3 EI dikali 2/3 A1. 2/3 itu jaraknya, jarak ke A, ya. Kalau timbul pertanyaan, kenapa jarak ke A 2/3? Ya, ini kalau mahasiswa sudah mempelajari di mekanika bahan yang disebut dengan momen area, teori momen area, ya. Menghitung momen luas dapat menghitung putaran sudut adalah luasan bidang momennya, ya. Kemudian ini jaraknya, ya. Ya, jaraknya 2/3, ada 2/3, ada 1/3, itu jaraknya itu, ya. Jadi nanti ini pelajari aja, ya. Teori momen area untuk menghitung putaran sudut,
Jadi saya di sini memberikan ilustrasi saja bahwa setelah mendapatkan hasil, kita dapat menghitung putaran sudut. Sehingga putaran sudut pada B didapatlah ya minus 0,0319 kali 10 pangkat 3 pangkat min 3 radian. Ya. Kemudian untuk span BC, ini yang untuk span AB, untuk span BC diperoleh hasilnya 0,0319 kali 10 pangkat min 3 radian. Ya. Kemudian yang putaran sudut slope of tangent EC ya diperoleh, ini dia untuk span BC diperoleh positif 1,9909 kali 10 pangkat 3 radian. Untuk span CD ya tangent EC diperoleh 1,9909 kali 10 pangkat min 3. Jadi kalau kita tarik kesimpulan bahwa sudutnya sama ya untuk span BC dan span CD, karena di sudut di titik C tetap sama besar. Jadi ini putaran sudutnya sama besar, baik di untuk span AB dan span BC ini sama besar. Ya, diperoleh tadi ini dia ya minus 0,0319 kali 10 pangkat min 3. Sedang untuk BC juga sama besar putaran sudutnya. Ya. Ini dia yang 1,9909 kali 10 pangkat min 3. Nah, jadi kalau kita ingin mengetahui tadi yang yang 0,03, kalau kita ingin melihat derajatnya, degree-nya berapa besar, inilah degree-nya 0,198942864 derajat. Nah, sedangkan radiannya adalah 0,0034722208 radian. Ini jadi hasil perhitungan putaran sudutnya adalah ini terhadap horizontal. Di sini terjadi putaran sudut terhadap kurva ini. Ya, kurva ini dia besarnya 0,0319 ini radian, derajatnya 0,00182 sekian derajat. Dan ini nampak di sini ya, yang tangin ini ya. Oke, ini sudah kita sajikan nilai hasil analisisnya. Ya. Nah, di sini ada PR, ya ada PR. Minta kepada mahasiswa untuk tonton video ini, diminta menulis dengan tulisan tangan yang rapi kembali dalam laporan singkat sesuai dengan apa yang saya presentasikan di masing-masing PPT. Waktunya 1 minggu. Jadi PR-nya ya tonton video ini dan membuat resume ya apa yang saya sampaikan. Kemudian di copy aja PPT-nya, copy ya saya menyampaikan apa supaya mahasiswa bisa mengulang-ulangnya ya, mengulang kembali dengan PR yang saya berikan. Ya, ingat lancar kaji karena sering diulang. Jadi maunya diulang-ulang biar lancar. Kalau tidak diulang-ulang tidak pernah lancar. Ya, ini akhir kata saya kutip akhir presentasi ya. Kita masih ada diskusi lagi. Saya kutip ayat Al-Qur'an ya, yang pertama kali diturunkan adalah Iqra ya, yang berarti bacalah. Carilah ilmu, didiklah dirimu dan jadilah orang berpengetahuan. Ya. Ya, mungkin itu presentasi yang dapat saya sampaikan hari ini. Ya, untuk diskusi ya saya kembalikan ke Bu Lia. Silakan Bu Lia. Terima kasih Pak.
Untuk sesi selanjutnya kita buka sesi diskusi. Bagi yang mau ada yang ingin, termasuk ini ya, kalau ada yang mau didiskusikan lebih lanjut, pertanyaan atau apa, silakan. Atau ada yang mau menyampaikan hasil yang materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Corneliansa. Bu, maaf Pak, Bu, sebelumnya tadi kan ada tugas tuh, tadi agak keliru. Itu kan ditulis tangan, terus yang PT-nya itu gimana maksudnya Pak tadi Pak? Bisa diulang lagi Pak? Agak keliru Pak. Suaranya di mute. Maaf, mikrofonnya belum aktif. PPT-nya bisa di apa aja, ya screenshot aja, di foto aja, tidak ada masalah. Ya, tapi nanti setelah di paste ke laporannya itu, laporan singkatnya dengan tulisan tangan. Jadi saya berharap gini ya, karena yang saya presentasikan itu nanti bisa diulang lagi, dibuat resume. Jangan sampai ada lagi lah ya, karena setiap mengkoreksi ujian itu kok copy paste gitu ya. Itu hanya saya mengkoreksi ujian yang ratusan lembar jawaban, saya bisa kelompokkan. Kemarin kami sama Bulia kelompokkan jadi 8 kelompok. Loh, seakan-akan yang kerjanya 8 orang, yang lainnya ngikut gitu. Jadi janganlah seperti itu, coba ya. Karena ini ilmunya kan untuk kita masing-masing, bukan untuk kawan. Siapa yang rajin, ya, siapa yang mau, dialah yang dapat gitu. Nah, kalau hanya menyalin, kawan yang dapat. Tidak akan pindah ilmunya kalau disalin itu. Ya, tidak ada ceritanya di dunia ini kita menyalin jawaban kawan, kita dapat ilmu, nggak ada. Dapat ilmu itu kita yang mengerjakannya sendiri, baru dapat ilmu, kan gitu kan? Ya, ya. Itu kali, ya. Terima kasih Pak. Ya, Saudara Ajis ya. Sebelumnya coba diaktifkan kameranya dulu. Semua. Ini sekalian untuk absen ya nanti. Kita aktifkan semua kameranya. Baik, lanjut sambil menunggu. Kita lanjutkan lagi, ada yang mau lagi didiskusikan atau ada yang berani untuk menyampaikan apa yang sedikit yang ditangkap dari yang sudah disampaikan oleh materi pada hari ini oleh Bapak. Atau boleh juga Bulia yang bertanya ke mahasiswa. Daripada tidak bertanya, nanti Bulia yang bertanya repot nanti ke mahasiswa. Ya, silakan aja ya kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Jadi boleh saja bertanya yang mungkin yang bukan materi hari ini, karena ini kan kita udah kuliah sekian kali ya. Jadi materinya sudah agak jauh juga. Kalau misalkan ya ada yang kurang dipahami di dasar-dasarnya, boleh aja. Atau ketika ujian, kenapa tidak dapat ya? Di mana tidak dapat, kalau ingin mau diskusikan sekarang ya silakan juga ya, silakan juga.
Kayaknya ditunjuk loh Bu Lia, kalau nggak ada yang bertanya. Mungkin Bu Lia yang tunjuk itu. Eh, ini yang biasa mana? Yang nampak sama saya nih mahasiswa semua, bukan mahasiswi. Alfa Rizky. Tolong aktifkan semua kameranya. Silakan. Kalau ada atau ini bisa jelaskan dari ini termasuk yang materi kemarin juga ya. Teori kesamaan 3 momen ini mungkin mana hilang orangnya. Mana orangnya tadi nih? Oke, saya ganti ke yang kameranya tutup nih, Rahmat Dermawan. Mana orangnya nih? Rahmat Dermawan. Wah itu banyak keluar tuh, Hafiz Aziz tuh keluar dari itu, Juli Setiawan keluar Iya. juga. Jadi nanti absennya ini pas on kamera ya. Nanti Bu Yuli ngecek absen, menandakan absen di sesi terakhir ini. Jadi kamera dibuka semua, itu menandakan kehadiran kalian. Kamu nggak mau kan dibuka kameranya. Kalau nggak dibuka, nanti saya request ke Bu Yuli, nggak hadir. Orangnya entah kemana-mana, cuma handphonenya diaktifkan aja. Nah, Kayaknya UAS nggak begitu lama lagi ya Bu Lia ya, UAS-nya, ujian akhir semester. Jadi kalau tidak begitu lama, kalau kita tidak ada penambahan materi lain, ya kayaknya ya saya akan memberikan materi ujian itu. Materi ujian itu ya dari yang kita pelajari ini, dari bersama 3 momen, ya. Ya, kalau masih sempat mungkin ya saya akan masuk ke ini portal bergoyang dengan cara keleperon. Ya, kalau tidak ya materi UAS-nya adalah persamaan 3 momen. Nah, sebenarnya persamaan 3 momen ini juga cukup menarik ya. Ya, dia dapat menghitung dengan cepat, cuma kita perlu suatu pemahaman khusus. Maka itu saya minta tadi diulang-ulang dan tidak ada salahnya ya. Kalau cari di YouTube itu banyak sekali. Ketik aja persamaan 3 momen itu, jadi banyak yang video-video tentang persamaan 3 momen itu. Sekarang tinggal kemauan. Jadi rupanya zaman sekarang lebih mudah mencari informasi dibandingkan dengan zaman kami kuliah. Selesai kuliah kami nggak dapat informasi lain lagi kecuali mencari buku pada zaman itu. Ya. Nah, zaman sekarang malah mudah sekali. Zaman kami dulu disuruh mencari buku keliling, ya, satu kota cari nggak ada, ya. Untung-untung kalau dapat pinjam fotokopi. Kalau sekarang, ya, kayak buku kuno itu tidak ada lagi, buku yang lama-lama beli online. Wah, gampang sekali. Pesan aja udah datang bukunya itu, ya. Dan buku-buku seperti itu sangat penting sekali. Saya sangat terasa ya, terasa sekali ketika bekerja saya menghitung penurunan. Ya, itu perlu atau saya pakai untuk cross check karena zaman sekarang kan sudah zaman komputerisasi. Ya, jadi untuk cross checknya tetap cross check dengan manual. Ya, jadi coba ini
apakah mungkin ya Taibim ini seperti ini? Apakah dia masih aman? Saya bisa cross check dengan cara cepat. Ya, jadi yang kita pelajari ya metode-metode Clapeyron, persamaan 3 momen. Ya memang kalau waktunya panjang ya, slope deflection itu nampak di slope deflection itu untuk soal mana yang lebih mudah, ada hal-hal yang lebih sulit ya. Kalau untuk Clapeyron ya karena jepit sama dengan 0 ya, perletakan jepit banyak, dia lebih gampang hitungnya. Kalau slope deflection ya, dia berdasarkan momen, bukan berdasarkan putaran sudut, berdasarkan momen. Kalau banyak sendi dia enak hitung karena sendi sama dengan 0 momennya. Jadi setiap metode yang kita pelajari itu dia akan lebih cocok untuk jenis struktur seperti apa yang cocok gitu. Jadi tidak ada satu metode handal untuk semua bentuk struktur itu. Jadi itulah pertanyaan kenapa statistik tertentu itu banyak sekali metode-metodenya ya. Ya, oke, silakan sambil ini aja. Cerita santai aja lah ya. Ya, termasuk yang bahan hasil ujian kemarin juga kalau masih ada yang perlu dipertanyakan atau perlu didiskusikan, silahkan aja ya kalau dia masih belum paham. Jadi tidak menutup kemungkinan dari materi awal kita kuliah sampai sekarang tidak boleh bertanya, jadi tetap bisa bebas bertanya. Oh, Pak, Andika, silakan. Pak, saya mau apa, Pak? Ini kan kita dari pertemuan ke-7, Pak. Ini kan Bapak nggak ada kasih materi PPT-nya lagi, Pak. Boleh minta, Pak? Soalnya kalau nonton di YouTube agak apa, Pak? Kota, Pak. PPT-nya kalau nggak salah sudah berikan. Yang jelas saya sudah berikan ke Bulia, atau mungkin Bulia kelupaan mengirim di grup. Setiap selesai kuliah biasa saya sudah kirim gitu. Gitu, Pak. Kalau bisa, Kayaknya Pak, Bulia, di kelas ya, dari Untuk pertemuan bahan ke-7, Pak. biasanya di-share di classroom ya. ada Udah Bulia dicek ya. di Mungkin classroom, salah tempat. di classroom misalnya cek. Tidak apa-apa, kita Benar belum? ulang lagi. Ya. Nah, yang ini sebentar lagi saya kirim ke Bu Lia. Tapi biasanya kalau nggak salah Bu Yuli ketika apa jadwal kuliah. Kalau sekarang karena tidak sesuai dengan jadwal kuliahnya prodi ya. Kalau nggak salah Bu Yuli selalu memberikan ketika jadwal kuliah sesuai yang diberikan prodi itu dikirim PPT-nya. Kalau nggak salah ya. Nanti saya cek kembali di classroom-nya, biasa di-share di sana. Yang 2 terakhir memang belum, nanti habis sesi ini segera di-share di classroom. Ya, biar cek aja sana ya. Ada lagi? Dari PR-PR juga kalau misalnya ada yang masih kesulitan, karena kalau dilihat dari hasilnya itu, walaupun ada yang salah, tapi kayaknya nggak ada yang bertanya untuk cari tahu jawabannya seperti apa atau gimana. Ini penjelasannya, Bu, saya kesulitannya, ini kenapa nggak ketemu. Nggak ada pertanyaan itu sama sekali masuk ke saya. Tugas besar sampai di mana Bu Lia?
Ada tugas? Belum Pak, belum mulai. Belum mulai, kayaknya waktu sudah mau habis tuh Bulia. Oke. Rencana habis ini. Atau Bulia siapkan, apakah sekarang masih tidak kepanjangan atau nanti ada session khusus untuk bahas masalah tugas besar sama Bu Lia? Ya. Karena masuk ke kontrak kuliah ya Bu Lia, tugas besar. Ya. Ya. Kayaknya sudah lah, kalau memang ke tugas besar, mahasiswa bisa konsentrasi di persamaan 3 momen. Sekarang kan sudah pertengahan Mei, udah tanggal 19 ya, sudah mau menjelang akhir Mei. Kayaknya kita mungkin ujiannya di pertengahan Juni ya, atau di awal Juni. Waktunya juga mepet itu untuk kerjakan tugas besar itu. Ya. Saya juga minta ini peran aktif dari ketua tingkatnya ya hubungi asisten, ya hubungi Bulia ya, untuk konfirmasi masalah tugas ini. Ya. Habis ini Bulia masih ada mau diskusikan dengan mahasiswa? Atau sudah tidak ada lagi untuk hari ini? Waktunya terlalu mepet sampai jam 12. Udah jam 12, 11.56 sekarang. Di pertemuan berikutnya atau di kelas hari Selasa ya nanti, karena Selasa kemarin tidak jadi masuk itu, benturan dengan libur hari raya. Di Selasa. Ya, kayaknya tidak ada lagi nih Bulia. Sudah, kalau nggak ada Bulia tutup lagi nih. Kalau nggak ada lagi ya. Pada hari ini semoga menambah ilmu dari hasil pertemuan hari ini dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas kesalahan yang disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.